Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Oke, adik-adik semuanya, kakak mohon adik-adik bisa mengaktifkan videonya sehingga pada saat kakak merekam nanti harapannya adik-adik semuanya terlihat di sini dan dapat kakak laporkan kepada wali kelas masing-masing, begitu nggih? Adik-adik semuanya pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di dalam pembelajaran pramuka melalui virtual, melalui aplikasi Google Meet. Semoga semua yang berada di rumah selalu sehat, selalu dimudahkan dalam mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai yang terbaik. Adik-adik semuanya, hari ini kegiatan pembelajaran pramuka nanti ada saya, juga ada Kak Arista yang nanti akan menyampaikan ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Nanti tunggu aja kejutan dari Kak Arista. Adik-adik semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, agar apa yang nanti akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan di dunia ini. Berdoa, kakak persilahkan. Selesai. Baik adik-adik sekalian, sambil menunggu beberapa rekan-rekan yang masih pada proses join, harapannya semua dapat join dengan maksimal di Google Meet ini. Kita tidak membagi antara kelas 7 dan kelas 8 untuk hari ini, jadi semuanya kita jadikan satu. Nanti akan kita berikan materi tentang teknik kepramukaan, keterampilan, masuk ke dalam keterampilan kepramukaan. Sebelum itu, Kak Dani akan share sebuah link lirik lagu Yel-Yel Pramuka. Nanti bisa dicatat, boleh. Kalian nanti menghafalkan juga sangat bagus sekali. Sebentar. Kok mati, Pak? Sebentar ya. Oke, sudah kakak siapkan. Judul lagunya Praja Muda Karana. Bisa terlihat ya? Ini ciptaan A.T. Mahmud. Adanya akan contohkan lagunya. Ini. Praja muda karana tunas muda harapan berdiri kuat tahan melawan tantangan tak mengenal arti menyerah. Praja muda karana jujur tulus mulia citanya teguh nyata tekadnya semangatnya dan baktinya bagi bangsa. Majulah praja muda karana maju terus bekerja berkarya tumbuh kuat dayanya gunanya dan baktinya. Maaf ada yang keliru tadi. Majulah praja muda karana maju terus bekerja berkarya tumbuh kuat dayanya gunanya bagi bangsa Indonesia. Begitu kira-kira. Sebentar, nanti Kak Dani setelah ini akan bukakan yang versi dari YouTube ya.
Oke, coba bisa diperhatikan yang versinya dari YouTube. Adik bisa mendengarkan semua? Bisa dengar. Bisa. Bisa, Ustaz. Musiknya dengar ya? Musiknya dengar ini tadi. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar. Sama-sama pelan-pelan. Tapi tetap di mute ya. Raja muda karena tunas muda harapan berdiri kuat tahan melawan tantangan tak mengenal arti menyerah. Karena jujur kemudian cintanya teguhnya tekadnya semangatnya dan baktinya bagi bangsa. Majulah Raja Muda karena maju terus bekerja berkarya sungguh kuat dayanya gunanya dan bangsa Indonesia. Raja muda karena tunas muda harapan berdiri kuat tahan melawan tantangan tak mengenal arti menyerah. Raja muda karena jujur lurus mulia cintanya teguhnya tekadnya semangatnya dan baktinya bagi bangsa. Majulah Raja Muda karena maju terus bekerja berkarya sungguh kuat dayanya gunanya bagi bangsa Indonesia. Apa kira-kira sudah hafal nadanya? Adik-adik sudah hafal nadanya? Atau perlu kakak ulang lagi? Ya, ulangi lagi sekali. Ya, kakak ulang sekali lagi. Oke. Coba nanti diperhatikan baik-baik, boleh sambil diikuti, tapi tetap posisi di mute. Raja muda karena tunas muda harapan berdiri kuat tahan melawan tantangan tak mengenal arti menyerah. Raja muda karena kemudian cintanya teguhnya tekadnya semangatnya dan baktinya bagi bangsa. Majulah Raja Muda karena maju terus bekerja berkarya sungguh kuat dayanya gunanya bagi bangsa Indonesia. Raja muda karena tunas muda harapan berdiri kuat tahan melawan tantangan tak mengenal arti
menyerah. Raja muda sarana jujur lurus mulia cintanya, teguhnya tekadnya, semangatnya dan baktinya bagi bangsa. Majulah Raja muda sarana, maju terus bekerja berkarya, tunggu kuat gayanya gunanya bagi bangsa Indonesia. Baik adik-adik, terima kasih telah mendengarkan tadi lagu Praja Muda Karana. Praja Muda Karana yang berarti adalah pramuka. Praja Muda Karana itu jujur, tulus, mulia, dan seterusnya itu tadi melambangkan bahwa seorang pramuka Raja Muda Karana tunas muda, harapan pertiwi, kuat tahan melawan tantangan, tak mengenal arti menyerah. Bahwa seorang pramuka itu adalah sebagai tunas muda yang diharapkan oleh bumi kita tercinta, oleh Indonesia. Kuat, harapannya kuat, tahan, melawan tantangan, dan tidak mengenal arti sebuah kata menyerah. Praja Muda Karana jujur, tulus, mulia, citanya, teguh, nyata, tekadnya, dan semangatnya, serta baktinya bagi bangsa. Majulah Praja Muda Karana, maju terus bekerja, berkarya, tumbuh kuat dayanya, gunanya bagi bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah syair yang sangat bagus sekali, ciptaan A.T. Mahmud, yang melambangkan seorang pramuka itu harus kuat, harus tahan melawan tantangan. Salah satu tantangannya apa? Tantangannya kita itu belajar di masa pandemi, di masa seperti ini. Padahal pramuka sendiri itu semestinya belajarnya harusnya di alam. Tetapi kondisi ini memaksakan kita harus belajar secara virtual. Ini uniknya, jadi sebagai seorang pramuka yang seharusnya belajar di alam, tetapi kondisi, tetapi keadaan yang menuntut kita harus belajar tidak berada di alam, melainkan di alam terbuka, maksud saya, tidak di alam terbuka, melainkan kita harus belajar secara virtual. Namun tidak ada masalah, saya yakin katanya seorang pramuka itu sangat solutif sekali, sangat gampang, sangat mudah mencari solusi. Inilah adik-adik yang harus kita lakukan bersama, bagaimana kita ketika dalam masa pandemi seperti ini kita masih bisa melakukan transfer knowledge, transfer ilmu, tentunya ilmu kepramukaan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya berharap nanti suatu ketika kakak bisa mengisi pembelajaran ini tidak dari ruangan yang seperti ini, tapi kakak bisa mengisi pembelajaran secara daring. Semoga saja bisa berada di alam terbuka, sehingga adik-adik lebih benar-benar tahu kondisi alam terbuka. Jadi tentunya juga akan lebih menarik. Dan semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bersama nanti bisa belajar kepramukaan di alam terbuka, bisa berkemah bersama dengan lebih menarik lagi, lebih bagus lagi dengan kenangan-kenangan yang bagus. Baik adik-adik sekalian, setelah ini nanti akan disampaikan oleh Kak Rista sebuah materi tentang kecakapan seorang pramuka. Materi apa ya kira-kira? Jadi nanti Kak Rista akan menyampaikan sebuah materi. Materi itu sebagai perbekalan pada saat penjelajahan. Materi itu sangat berfungsi ketika kita pada saat pengembaraan. Materi itu sangat berfungsi ketika kita mau sholat untuk menentukan arah kiblat ketika di dalam hutan. Materi itu nanti sangat berfungsi sekali ketika kita untuk menyusuri peta-peta. Kira-kira materi apa? Ada yang bisa jawab kira-kira materi apa? Kira-kira materi tentang apa?
kalau difungsikan untuk menyusuri peta-peta? Materi tentang kompas bidik. Ya, hari ini nanti Kak Rista akan membahas tentang kompas bidik. Oke, ada yang bisa bernyanyi gini, selamat datang kakak, selamat datang kakak, gitu. Ayo semuanya mikrofonnya di-on-kan, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, Pak. 1, 2, 3. Selamat datang. Selamat datang bersama-sama. Salam dari Oke, makasih bisa di-mute kembali. Ada yang hafal, ada yang tidak ternyata. Selamat, lagunya gini. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Begitu. Monggo Kak Rista, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dani. Selanjutnya pembelajaran, latihan pramuka akan dilanjutkan bersama saya, Kak Rista. Hai. Hai Kak. Halo. Hai Kak. Halo. Ketika Kak Rista menyampaikan materi, semuanya bisa memute audionya masing-masing, dan ketika Kak Rista tanya, mungkin kalian bisa menyalakan audio kalian dan menyebutkan nama, nanti baru Kak Rista yang mempersilakannya untuk bertanya ataupun merespon. Bisa dipahami? Siap, bisa. Siap bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lumayan. Allah, insyaallah. Semuanya bisa Sangat mulai. baik. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Nah, sekarang adik-adik bisa mulai mute audionya dulu ketika Kak Rista menyampaikan materi. Materi hari ini yang akan Kak Rista sampaikan adalah tentang kompas atau alat untuk membidik, menentukan arah suatu target. Nah, berikut Kak Rista membawa contoh untuk kompas bidik, ya. Kalian bisa melihatnya dengan jelas? Bisa. Terima kasih responnya. Nah, pertama-tama Kak Rista ingin menjelaskan kompas ini berbanyak sekali macam-macam kompas. Nah, salah satunya ini adalah kompas bidik yang biasanya digunakan oleh kita, seorang pramuka. Kita sangat familiar sekali dengan kompas bidik ini. Sangat simpel, tetapi ini pada saat penjelajahan ini biasanya sangat berfungsi. Bukan biasanya lagi sangat berfungsi, karena apa? Di sini kita bisa banyak sekali manfaat kompas. Selain menunjukkan arah, juga bisa untuk menaksir ketinggian, kedalaman, lalu juga bisa menentukan azimut, back azimut. Nah, belum tahu ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, pertama, kompas ini sebagai alat pembidik untuk penentu arah kita. Bagian-bagiannya yang pertama itu ada ini ya, gantungan untuk tempat
memasukkan ibu jari. Lalu di sini ada apa ini namanya? Kaca pembesar. Tuh, kaca pembesar. Yang ini adalah kaca pembesar. Lalu di sini dial. Dial itu adalah jarum angka-angka yang ada di kompas. Nah, tutup dial itu adalah yang kaca ini, yang ada kayak garis kuningnya ini, dan ada kaca yang atasnya itu cembung, ya. Dan membentuk garis kuningnya ini membentuk sudut 45 derajat. Ini untuk memudahkan kita untuk apa itu namanya? menentukan arah derajat pada bidikan yang sudah kita tentukan. Nah, setelah gantungan, kaca pembesar, dial, tutup dial, lalu di sini itu ada harusnya di sini itu ada garis atau apa itu namanya visir. Biasanya di sini itu ada apa sih? Benang, ya, bisa juga apa itu namanya menggunakan kawat, senar, itu bisa disesuaikan, ya. Ini untuk membantu kita membidik objek yang akan kita bidik, ya. Setelah itu, setelah kita sampai di sini paham pasti kalian. Nah, untuk materi kompas ini yang paling dasar adalah cara memegang kompas. Pasti kalian sebagian sudah ada yang tahu dan mungkin sebagian ada yang belum. Nah, ini Kak Rista akan mengingatkan kembali bagaimana cara memegang kompas dengan baik. Jadi di sini ada lubang kompas. Ini adalah tempat untuk menaruh ibu jari, ya. Jempol, maaf. Jempol. Nah, jempolnya kita masukkan di sini dengan keadaan tangan kita lurus. Jangan seperti ini, ya, ataupun seperti ini. Jadi kita harus lurus seperti rata-rata air, ya. Sudah lurus? Oke. Nah, seperti ini kalian bisa membantu agar pegangannya lebih nyaman. Kalian bisa menggunakan tangan kiri kalian sebagai pegangan di bawahnya. Nah, usahakan tutup atau visir dengan dial itu sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, ya, agar saat membidik akan lebih jelas dan lebih mudah. Nah, oke, terima kasih. Nah, setelah kalian memahami cara memegang kompas seperti ini, kalian juga harus memastikan bahwa jarum yang ada di sini, di dial ini, dia tidak bergerak. Jadi ketika kalian ingin menentukan arah, jadi tunggulah jarum yang menunjukkan arah utara, west, sama south, ini apa itu namanya tidak bergerak. Jadi, dan usahakan ini tidak ada gelembung. Kalau ada gelembungnya itu berarti kompasnya sudah tidak layak pakai, ya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Setelah itu, setelah cara memegangnya, kalian nanti bisa mulai berbidiknya dengan satu atau menutup satu mata kalian, lalu kemudian mencari posisi yang tepat seperti ini, ya. Paling nyaman kalau versi Kak Rista saat membidik itu dengan keadaan setengah apa itu namanya kayak pelantikan itu loh, saat kayak pelantikan itu jongkok, ya, jongkok, tapi kakinya itu ada yang di bawah dan di atas satu, itu sangat ideal sekali. Terus nanti ketika kalian ingin membidik suatu benda atau objek, usahakan itu adalah objek yang permanen.
Seperti kalau di lingkungan kita itu ada yang listrik, seperti itu. Tapi kalau di alam bebas seperti apa Kak? Bisa juga dengan pohon-pohon yang besar, batuan, lalu jalan setapak, apa itu namanya? Kalian bisa membidik antara dua dua objek tadi, kemudian apa itu namanya kalian bidik dan menuliskannya di keterangannya nanti ada tanda medan di sampingnya. Tapi kita nggak membahas itu dulu, itu terlalu jauh ya. Kak Rista akan mempraktekkan cara membidik di sini, membidik menggunakan kompas ya. Kak Rista sini. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Bisa kita sesuaikan. Kaca pembesarnya bisa membantu kita untuk membaca berapa besar sudut. Nah, di sini di bidikan Kak Rista tadi, garis yang kuning ini tadi, itu tadi tepat di bawahnya itu adalah 20. Kalau yang seperti di tampilan monitor kalian kan tidak tepat 20 ya, tapi berapa? Ini bisa dilihat Bapak. Sebentar. Loh, ini mana? Kok ngeblur ya? Enggak, tolong dong. Kan zoom lagi? Bisa nggak di zoom lagi? Nah. Terlihat nggak ya? Terlihat Kak. Sudah jelas. Sudah jelas banget, Kak. Oke, nah anak-anak, adik-adik, di garis yang ini, garis yang apa itu namanya ditutup dial ini, yang ada kaca cembungnya itu, kita lihat di bawahnya itu, bawahnya garis kuning itu menunjukkan angka berapa? Angka 12. Masa sih? Nggak kelihatan. 200. 2200. 220. Kurang tepat. 200. 200. Burem Kak, burem. Loh. Tak liatin ya, ini 280. Iya betul, 280. Oke, semuanya bisa di-mute dulu, oke? Nah, itu adalah sudut yang, tapi kita nggak boleh loh ya membaca apa itu namanya kompas dengan keadaan secara vertikal seperti ini. Kita harus secara horizontal. Ini adalah untuk memperjelas saja. Nah, di sini hasil bidikannya itu kan tadi kan 280. Jadi nanti untuk menentukan arah sudut bidikan itu besarnya adalah 280 derajat dari arah utara. Keadaan ini sudah dimundurkan kembali normal. Ya. Baik, adik-adik, dari situ yang bisa Kak Rista sampaikan untuk pengenalan kompas dan cara penggunaannya. Mungkin ketika kita tidak pandemi seperti ini, kita bisa mempraktekkan satu persatu. Tapi insya Allah yang Kak Rista sampaikan ini tadi lebih jelas ya, karena dibantu dengan zoom kamera yang jelas. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini untuk navigasi darat masih bisa digunakan ya. Oke, adik-adik ada yang tanyakan? Boleh Kak Rista membuka sesi pertanyaan sebelum Kak Rista melanjutkan.
bahasan. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan menyebutkan nama. Tidak ada pertanyaan? Siapa? Dengan Oke, Kak, jika 280 derajat itu arahnya kemana? Tadi yang kita bidik itu adalah 280 derajat dari arah utara. Berarti arahnya menunjukkan arah mana? Kita ya. Kenapa? Bisa dizoomkan, Kak Dani? Oh, ternyata kebalik ya. Kenapa? Mirror. Oh ini mirror. Iya. Oh iya. Tapi nggak perlu orang. Nggak ada kayaknya. Oke. Gini aja, Kak. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Tolong dizoomkan di sini aja, Kak. Di apa itu namanya? Bagian arah mata angin ini. Oke. Maaf ya adik-adik, untuk gambarnya mirror ternyata ya. Makanya tadi susah untuk membaca 280 ya. Oke. Nah, adik-adik, ini adalah pelajaran kita saat SD ya. Di sini ada titik derajat mulai dari 0. Ketika di sini ada siku-siku, berarti di sini sampingnya ada 90, lalu tambah 90 lagi 180, 180 tambah 90 lagi 270, lalu ada 0 atau 360 derajat. Nah, adik-adik, tadi kita apa itu namanya? Iya, untuk memutar arah derajat kompas itu menggunakan searah jarum jam, sehingga memutar ke kanan, ya, dari kanan memutar. Nah, untuk kita ingat-ingat kembali, 0 derajat itu adalah utara, 9 derajat timur, selatan, dan barat. Dan di antara timur dan selatan disebut tenggara, selatan dan barat laut, barat daya, sorry. Nah, tadi pertanyaannya kan 280 derajat itu termasuk arah mana, Kak? Oke. Nah, 280 derajat itu letaknya di sini. Ya kan? Nah, di sini adalah
280 derajat. Ini termasuk arah barat laut. Jadi ini di antara barat dan barat laut. Jadi kalau untuk menyebutkan arahnya itu bukan barat saja, tapi barat laut. Kalau antara barat dan utara disebut barat laut, tapi ketika ada arah yang menunjukkan antara barat dan barat laut disebut arah barat laut. Seperti itu. Dari ke-8 arah mata angin ini pasti kalian sudah paham, sudah pernah belajar. Karista di sini mengulang kembali. Untuk timur laut arahnya berapa derajat? 45. Iya. Barat daya? 225. 225. 225. 135? 225. 225. Oke. Tenggara? 120 derajat. 107 derajat? 120 derajat. 120? Cara menghitungnya mudah kok. Jadi perpindahannya ke sini, setiap arah dari utara ke timur laut, ke timur, tenggara itu adalah 0 ke timur laut kan 45. Sehingga mau berpindah ke arah satunya lagi tinggal ditambahkan 45 derajat. Oke, jadi 90 ditambah 45 berapa? 135. 135 derajat. Oke, ada yang masih belum paham? Oke, ini azan dilanjutkan nggak apa-apa? Hah? Di sini ada azan apa itu azan asar ya, kita pikir. Aku belum menjelaskan azan nggak pakai azan. Cukup kan nggak waktunya? Oke. Tadi kurang awal ya. Terus dibilang, suatu jalan itu belajar langgar. Oh iya. Jadi ini tidak direkam ya? Oh iya.
Kita lanjut lagi. Bisa bukan apa tuh? Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan sebentar. Kita membahas materi ini. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Nah, oh iya. Untuk apa itu namanya? Untuk kompas ya. Tadi sampai dengan 8 arah mata angin. Kita ulangi kembali. Dimulai dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Kedelapan arah mata angin tersebut, kalian bisa menghitung derajat arahnya, di mana jarak antara setiap arah tersebut adalah 45 derajat. Dimulai dari angka 0 derajat untuk arah utara, di mana memutarnya adalah searah dengan arah jarum jam, yaitu ke kanan. Nah, adik-adik, untuk materi kompas, sebenarnya Kak Rista ingin menjelaskan tentang azimut dan back azimut, tetapi untuk waktu yang terbatas, mungkin akan kita bahas di next pertemuan, oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya bakal berikan lagi kepada Kak Dani. Baik, terima kasih banyak Kak Rista yang telah memaparkan tentang kompas bidik. Adik-adik tadi sudah paham semuanya tentang kompas bidik ya? Insya Allah saya paham. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mungkin. Untuk minggu depan Kak Rista akan memaparkan kembali tentang back azimut, terus azimut itu apa, itu nanti akan disampaikan kembali oleh Kak Rista minggu depan. Tadi saya melihat Kak Afif ya. Kak Afif ada nggak ini? Kak Afif? Ada Kak. Kak Afif bisa merespon suara saya kan? Ya, bisa Kak, bisa. Oke, Kak Afif, kami persilakan untuk menyapa adik-adik. Kak Afif, monggo Kak Afif. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Selamat sore Kak. Sore. Sore. Ya, mohon maaf kakak belum memakai seragam pramuka lengkap karena kondisinya seragamnya masih ketinggalan. Mohon maaf ya. Dan ini saya kakak baru bisa mengikuti 15 menit terakhir. Monggo langsung saja untuk Kak Dani dilanjutkan karena waktunya adik-adik sudah hampir selesai ini. Takutnya dimarahin orang tuanya nanti. Oke, terima kasih Kak Afif. Semoga minggu depan bisa bergabung lebih awal sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar tentang kompas bidik ya minggu depan. Adik-adik besok yang punya kompas bidik minggu depan dipersiapkan. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama. Ya, sekalian menyiapkan minggu depan ya busur, penggaris, kertas, HPS ya. Iya. Itu aja. Maaf, Kak, saya tidak punya kompas. Tidak harus pakai kompas, Dek. Jadi yang punya saja. Bagi yang nggak punya, paling tidak bisa menyiapkan busur, bisa menyiapkan penggaris, bisa menyiapkan kertas. Minggu depan Kak Rista akan, alat tulis pasti, minggu depan Kak Rista akan membahas lebih detail lagi tentang kompas bidik. Tidak hanya sebatas, kalau ini tadi masih dasar ya, dasar dari kompas bidik. Untuk minggu depan Kak Rista akan membahas tentang bagaimana ketika kita mau membuat sebuah peta pita. Kita memulainya bagaimana menuliskannya, mendata masing-masing titik itu tadi, gitu ya. Ya, untuk rekam jejak. Untuk rekam jejak. Kira-kira begitu adik-adik. Jadi sekali lagi kakak-kakak pembina mohon maaf apabila pada kesempatan hari ini dirasa masih kurang
di dalam menyampaikan harapan kakak, meskipun tadi nggak banyak, tapi tetap bisa masuk ke adik-adik semuanya. Kakak yakin adik-adik yang berada di rumah adalah orang-orang yang cerdas-cerdas semuanya. Adik-adik semua pasti nih, kakak sebelum closing meninggalkan tugas. Tugasnya apa untuk minggu ini? Kakak tidak membebani dengan Kompas Bidik. Kompas Bidik biar dibebani oleh Kak Arista saja. Kakak membebani tentang lagu tadi loh, yang berjudul Praja Muda Karana. Kakak minta tolong lagu Praja Muda Karana itu dinyanyikan. Boleh melalui misalkan kalian mix dengan karaoke dari YouTube atau seperti apa boleh. Yang jelas dinyanyikan, nanti dibikin sebuah video, videonya itu diupload di Instagram. Nah, sebelum kalian upload ke Instagram, kalian follow dulu Instagramnya Pramuka SMP Terpadu Darul Mutakin atau Pradam namanya. Kalian bisa cek itu. Kakak akan tunjukkan sekilas IG-nya Pradam. Ini ya, adik-adik besok bisa kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Nggak fokus, Kak. Nggak kelihatan. Udah kelihatan, Kak. Itu. Udah. Adam underscore DM. Ya. Adam underscore DM. Adik-adik besok bisa follow itu dulu. Di Instagram itu banyak itu foto-foto atau kegiatan-kegiatan pramuka diupload di situ. Jadi adik-adik besok bisa bikin video. Terakhir kakak tunggu hari Jumat ya, pada pertemuan Jumat depan. Itu paling akhir. Jadi bikin video berseragam pramuka, menyanyikan lagu tadi. Lagunya Praja Muda Karana dan seterusnya tadi. Boleh tidak pakai musik, boleh pakai musik diiringi dari YouTube mungkin. Terus setelah itu diupload di Instagram, tandai Pramuka Darul Mutakin. Jangan lewat DM. Maksudnya jangan di DM di IG itu, tapi kalian cukup tandai saja. Hashtag ya. Kasih tag, tag Pradam. Sementara begitu, adik-adik semuanya, agenda hari ini akan segera kakak akhiri. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari tadi tidak banyak, tapi benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita bersama, tentunya untuk kecerdasan kehidupan bangsa. Berdoa, kakak persilahkan. Selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Kira-kira cukup seperti itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu tadi pesannya Kak Farel Saka. Jangan lupa follow ya, Dik. Oke, Kak. Anda akan di-follow bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya di rumah. Ya, Kak. Dan jumpa minggu depan, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di sini masih ada adik-adik Dewan Penggalang. Hari ini kita tidak anu dulu ya, tidak evaluasi dulu. Ya, Mungkin enggak evaluasi dulu minggu depan, tapi tolong kalian yang harus lebih pertama paham tentang Kompas Bidik. Kalian yang harus lebih tahu terlebih dahulu tentang Kompas Bidik. Jadi besok ketika Kak Rista ada pertanyaan tentang Kompas Bidik, kalian bisa yang lebih komunikatif, kalian bisa menjadi motor penggerak dari semuanya. Terima kasih telah bergabung
kakak akhiri. Cukup sekian. Kakak juga akan segera menutup meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dani. Kak Dani. Ya, Kakak mau tanya. ya boleh.